Halo guys, kembali lagi di channel The River. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial coding dasar di Roblox Studio guys. Bagian kedua, kemarin kita sudah mempelajari dasar-dasarnya. Sekarang kita masih mempelajari dasar dari coding Roblox Studio. Oke, langsung saja kita mulai. Oke. Lalu kalian ke server script service, lalu ke script. Nah, yang pertama adalah math itu kan kita udah mempelajari matematika ya di kemarin hari. Nah, sekarang kita akan mempelajari fungsi matematika. Jadi ada banyak fungsi matematika di Lua ya, di bahasa Lua. Jadi di sini ada banyak fungsinya. Oke, yang pertama aja ya. Fungsi yang pertama adalah random ya. Itu math, kalian ketik math.random. Nah, jadi random ini apa sih? Random ini adalah mengacak atau ya mengacak lah, yaitu number. Jadi dia pakai angka lah ya. Ya angkanya bebas mau berapa ya, tapi di sini ada 0,255 aja sebagai contoh ya. Nah, di sini adalah random. Jadi kalau saya run di sini, dia bakalan mengubah. Jadi nggak 255, nggak 0. Jadi diantaranya lah ya. Jadi diantara dua data tersebut gitu. Nah, ini 229. Jadi ini tuh koma tuh dari 0 sampai 255 ngacak gitu apa angkanya gitu ya maksudnya itu. Lalu ini 208 karena ini ngacak ya. Lalu tes lagi 222 gitulah ya pokoknya. Nah, method random juga bisa dipakai untuk yang namanya table. Kita sudah mempelajari table di bulan lalu ya. Itu adalah table. Jadi ya table. Nah, kalian bisa kayak gini guys. Jadi daripada kalian nulis gini-gini, mending kalian enter. Nah, jadi bisa kalian kayak gini. Jadi ada gini. Nah, di sini dia ada banyak data, misalnya audio 34. Terus pakai harus koma ya. Kalau nggak ada komanya misalnya gini, yang kayak error. River maka error. Oke, harus ada koma. Ini koma. Lalu di sini river game koma ada gitu koma true, bisa juga boolean false, dan juga angka ya, dan juga ini desimal atau float. Lalu iya. Nah, caranya supaya bisa random itu kalian panggil tabelnya, nama variabelnya tab kayak gini, kalian panggil, lalu kalian pakai tanda kurung kotak kayak gini, lalu kalian math.random. Nah, kayak gini. Itu angka 1 artinya ini dan sampai sini. Jadi kalian nggak usah tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi kalian nggak usah nulis kayak gini 1 9. Nah, kalau datanya ribuan, nah capek tuh ngitungnya. Nah, mending kayak gini, pakai tanda hashtag, lalu ketik nama variabelnya namanya tab.
Nah kalau ini misalnya ada ribuan, maka dia akan di ending. Jadi dari satu sini, maka yang ini yang pakai tanda hashtag akan di akhir datanya gitu. Nah kita coba aja lah mulai. Kita run, dia akan random tuh 2, 3, 4, terus berapa lagi ya, random tuh ada Belinda, ada pokoknya dia random lah. Nah itu 9,23, terus ada yang true, terus apalah ya gitulah pokoknya. Ini yang dinamakan math.random, jadi mengacak dari minimum numbernya sampai maksimal number gitu. Nah ini ada tulisannya. Nah oke, sekarang ada lagi yang namanya math.round. Apa gunanya math.round? Gunanya adalah membulatkan data desimal. Jadi angka desimal itu dibulatkan. Nih saya kasih contoh 9,23 berapa nih? Maka dibulatkan menjadi 9. Lalu kalau kita ubah misalnya ini 9,5 ya 3, maka akan jadi 10. Pokoknya membulatkan lah. Nah ini ya kegunaan math.round, fungsi math.round. Kalian juga bisa menggunakan, misalnya kalian membulatkan angka pi ya, dengan cara kalian ketik math.py, itu pi itu artinya 3,14 bla bla bla, dan langsung saja jika dibulatkan maka akan hasilnya 3. Jika tidak kita bulatkan maka hasilnya adalah, kita delete ini math.py, maka tuh 3,14, 1,5, 9,2, 6,5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, yaitu adalah angka pi ya, dari pi. Oke, kita akan membahas if statement. Jadi apa itu if statement? Statement ialah logika ya, logika lah ya pokoknya. Jadi if itu jika ya, jika, if itu jika. Jadi kita bikin variabel terlebih dahulu, a itu kayak gini. If a sama dengan jadi true. Nah, ini kalau kalian hapus sama dengan, kenapa harus pakai 2 sama dengan? Ya karena emang dari sononya 2 sama dengan. Kalau kalian delete 1 sama dengan maka akan error. Makanya kalian harus menggunakan 2 sama dengan. Nah, setelah 2 sama dengan, kalian print benar ya, benar. Lalu di sini ada yang namanya else. Else-nya apa? Else-nya adalah kebalikan dari data pertama ini ya. Jadi if a equals false, maka else ya. Tuh. Misalnya print salah. Nah kalau kita run maka ini akan benar. Nah kalau kita ubah ini a nya jadi false, maka akan menjadi salah. Nah jadi salah. Nah ada lagi yang namanya else if. Else if ini adalah kebalikan jika ya, kebalikan jika. Jadi kebalikan dari jika ini, atau kemungkinan dari jika ini. Jika a
sama dengan nil, maka selain jika, nah gitulah. Nah kalau kita ubah ini a nya jadi nil, maka dia akan print selain jika, nil, maka akan print selain jika guys, tuh kan. Nah kalau kita ubah ini jadi true, maka akan benar, true akan benar. Jika kita jadiin false, ini false kayak gini, maka akan salah. Nah, dan kita akan membicarakan tentang not. Not itu artinya bukan. Oke, pertama print not true. Jika print not true, maka false, tulisannya false. Jika not false, maka akan jadi true nilainya. Jadi true nih, jadi true. Jadi kalian udah paham ya. Jadi dengan kayak tadi tuh. Nah, jika kita membuat kayak gini misalnya, if not a, maka akan benar nih. Maka akan benar tuh. Jika kita ubah ini ini jadi true, maka salah. Jika kita ubah ini jadi nil, maka selain jika. Benar. Oh iya, karena ini not, jadi benar. Nil juga berarti termasuk. Oke, ada kesalahan berarti di sini. Oke lah. Lalu ada yang namanya or. A equals true. Jadi kalian nggak usah pakai else if, bisa juga guys. Kalian kayak gini, kalian lihat aja. Nah, if a equals true or a equals nil, maka akan benar. Kalau ini kita ubah ke true, maka akan benar juga, karena sama kan atau. Nah, benar juga. Tapi kalau kita ubah ini ke false, maka tidak. Jawabannya salah berarti. Salah, tuh kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Or itu artinya atau ya. Jadi a sama dengan true atau a sama dengan nil, gitulah maksudnya. Nah, ada juga yang namanya and. And itu dan ya. Jadi a sama dengan true and b sama dengan nil. Kita buat di sini lokal b equals nil. Nah, kalau kayak gini maka akan salah. Kenapa kok salah? Karena emang salah. Karena ini tidak true. Ini kan harus karena ini tidak false, ini harusnya ini true nih. Kenapa dibikin false? Nah, maka
Makanya kalau kita bikin true, maka akan ke print benar. Jika yang ini kita bikin ini jadi false, apa yang terjadi? Maka akan salah. Tuh. Ya itulah else if statement ya. Semoga kalian paham. Dan ada lagi yaitu operator apa ya namanya ya. Pokoknya ya ada ini. Kita buat lagi lah baru lokal X misalnya. Nah gitu. Nah ini kita buat if X set, artinya ini lebih sama dengan 5 ya. Then print lebih sama dengan 5. Else if X kurang sama dengan dari. Nah ini 5 ya, maka ini print kurang dari sama dengan 5. Nah kayak gitu. Else di sini else print salah. Oke, kayak gitulah. Nah ini lebih dari sama dengan 5. Maka kan lebih. Nah kalau misalnya kayak gini gimana? Misalnya kayak gini, 4 kayak gini, maka apa yang terjadi? Kurang kan? Kurang dengan 5. Nah kalau kita buat ini jadi 6 akan lebih. Dan ada juga gini, ini tuh kalau kalian mau buat ini ya, misalnya kurang dari ya, misalnya kalian juga bisa tambahin misalnya X sama dengan X plus 1, lalu kalian gini dot itu X. Jadi kalau ini X sama dengan X min 1 itu dot X. Coba 7, karena ini ditambah. Bisa juga kalian bisa bikinnya kayak gini, atau bisa juga kalian buat kayak gini, tambah sama dengan 1. Lalu ini supaya lebih singkat ya, kalian bisa kayak gini,
atau sama kayak bisa gini juga, sama aja sih sebenarnya. Lalu ini kurang sama dengan 1. Soalnya kalau kalian bikin ini jadi 4, maka kan jadi 3. Jadi 3 gitu. Jadi ini adalah apa sih namanya itu, operasi apa ya namanya, pokoknya ini sama dengan kurang dari, lebih dari, kurang dari, kurang sama dengan, lebih sama dengan ini ya. Atau kalian juga bisa bikin kayak tadi sama guys, kayak gini. Atau kalau kalian mau kali gitu, bisa juga caranya ini, kalian sama dengan X kali 2 gitu ya, misal ini kan jadi 8 nih, 8. Nah kalian juga bisa bikin kayak gini, lalu kalian bisa bikin gini, lalu 2. Nah bisa juga kayak gini, bisa X sama dengan X tambah X sama dengan X kali 2, atau X kali sama dengan 8 4 2 bisa kayak gini atau bisa kayak tadi, bisa kayak gini atau bisa kayak gini, sama aja sih sebenarnya, tapi lebih efisien disikat ya, salah gini, jadi lebih efisien ini disingkat. Bisa kayak gini, sama aja sih sebenarnya. Atau kalian bisa juga kayak gini, kali sama dengan 2, bisa kayak gini juga nih, tetap 8 sama ya. Oke, sekarang saatnya ke yang namanya apa tadi, Oke guys, tadi ada error di rekaman yang sebelumnya, jadi rekamannya diulang lagi. Untungnya nggak rusak ya, rekamannya masih ada seberapa, jadi nggak ngulang sampai awal. Jadi gue ulang lagi yang tentang for loop. Jadi yang namanya for loop ini apa? Jadi for loop ini ngetiknya adalah for i equals 0. Ini apa? Nanti gua kasih tahu itu adalah apa. Lalu 15,12. Nah, terus print i, lalu wait 1 second. Oke, jadi gua akan jelaskan ini adalah for loop. For loop ini apa? Jadi for loop ini adalah sebuah deretan angka yang kita jalankan. Ini adalah 0 ya, i itu 0, terus koma 15. Jadi i itu 0 sampai 15 dan nambahnya 1 gitu maksudnya. I itu adalah imaginary number, jadi i sama dengan 0, terus naik pakai 1, terus maxnya 15 gitu. Oke, kita jalankan saja. Wait sebentar, soalnya tadi rekordannya agak error, jadi saya ulang lagi ya gitulah. Nah ini kan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 sampai 15 ya. Nah, untuk turun ke bawah ini kan naik ke atas nih ya. Maksudnya ini ya naik ke atas. Nah, untuk turun ke bawah itu kita I-nya adalah 15. Lalu ininya 0. Jadi max-nya 0, maksimalnya sampai ke 0. Lalu ini kita kurang jadi -1 gitu. Bila dijalankan, maka program tersebut akan akan turun ke bawah tuh. 5, 14, 13. Jadi ngurut ke bawah gitu sampai 0. Ini adalah program for loop. For loop dalam bahasa pemrograman Lua. Jadi ini adalah loop biasa. For loop ini adalah basic loop ya. Lalu ada satu lagi yaitu repeat until loop. Kita ulangin dulu. Jadi kita bikin variabel lokal A, kita panggil aja A. Variabelnya itu nilainya 0. Lalu kita repeat ini adalah mengulangi ya. Repeat until itu berarti sampai. Berarti A plus sama dengan, jadi ini tuh ditambah ya 1. Jadi ini tuh kita print A. Lalu wait 1 second until lebih dari 15. Nah, jadi ini repeat until loop. Jadi ini adalah repeat until loop. Jadi repeat ini artinya mengulangi. Jadi ulangilah A ditambah A A sama dengan A ditambah 1 gitu. Jadi ini tuh sama aja kayak A sama dengan A plus 1 kayak sebelumnya. Lalu A lebih besar sama dengan 15 gitu. Lebih besar sama dengan 15. Bila kita jalankan, maka dia akan naik ke atas. Bilangannya naik ke atas A tersebut ya. Nah, untuk turun ke bawahnya caranya gimana? Gampang, tinggal stop dulu. Lalu ini lokal A kita ganti atau ini saya jelasin dulu deh yang ini. Jadi kalian bisa plus equals 1 sama aja. Kita jalankan, hasilnya pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan N. Lalu kalian bisa weight-nya ini kalian bisa pakai tax.weight. Jadi tax.weight ini apa? Jadi ini sama aja sih. Tax.weight sama weight itu sama aja, taran aja. Jadi weight 1 detik artinya kita delay 1 detik. Tax itu berarti tugasnya delay 1 detik gitu. Maksudnya gitu ya. Lebih simpelnya kayak gitu. Sampai 15. Nah, kita stop dulu programnya. Lalu tax.wait ini artinya tugas. Tugasnya nunggu 1 detik. Tapi lebih efisien kalau programmer ngomongnya dipersingkat lah ya. Yaitu wait 1 second. Jadi tunggu 1 detik. Dah
sama aja. Jadi terserah kalian mau pakai tax.weight atau weight, itu terserah kalian. Tapi saya lebih rekomendasikan kalian menggunakan weight ya, pakai weight. Weight 1 detik. Tuh. 1 detik. Daripada harus nulis tax terus .weight kan lama ya, terus 1 kan lama. Mending gini aja, wait 1 second, dah selesai. Simple ya. Oke, lalu ada kurang. Jadi pengurangan di repeat until ini pengurangannya kayak gimana? Jadi A ini kita ganti ke 15. Nah, ini saya jelasin dulu. A sama dengan A min 1. Ya kayak gitu. Lalu ini 0. Nah, jadi saat kita jalankan ini, maka ini artinya kurang ya, pengurangan. Ya kita jalankan saja. Jadi 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, N ya. Sabar. Nah, oke. Kita stop this program. Nah, ini adalah pengurangan. Lalu cara untuk mempersingkat A ini kan panjang ya. A sama dengan A min 1 ini panjang ya. Jadi cara mempersingkatnya adalah min sama dengan 1. Udah terpersingkat guys. Mempersingkat kode kalian jadi lebih efisien lagi guys, jadi lebih mantap dan lebih faster ya daripada sebelumnya yang A sama dengan A min 1 itu kan ya terlalu kuno ya. Oke, ini adalah repeat until. Repeat artinya mengulangi, artinya ulangilah A sama dengan A min 1. A jadi dikurang 1. Lalu print A ini cetak A, lalu tunggulah 1 detik, lalu sampai A di bawah sama dengan 0. Itu maksudnya ya guys, dari repeat until ini. Oke, lalu kita lanjut ke while loop lagi ya. Kemarin kita sudah bahas while loop dan itu masih belum lengkap, jadi saya akan lengkapkan lagi while loopnya jadi lebih lengkap lagi. Itu adalah while loop tapi kayak for loop gitu. While loopnya tuh ada berhentinya, jadi nggak infinity guys. Jadi nggak infinity, jadi end gitu loh. Misal kalau ini kan while ya wait 1 second, print halo. Nah ini kan infinity nih, tidak terbatas ini. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai infinity. Jadi saya akan ajarkan kalian supaya halo ini enggak infinity gitu, supaya kata-kata halo ini enggak infinity. Jadi gimana caranya supaya ini tuh enggak infinity while loopnya. Oke. Jadi di sini kita bikin lokal A dulu. Ya, kita simpelnya pakai angka aja ya supaya lebih mudah. Itu 0. Jadi ini kita tambah ya. Jadi A ini 0, jadi kita tambah. Jadi naik ya angkanya. Lalu kita bikin lokal B. Lokal B ini false.
false ini adalah boolean. Boolean ini adalah tipe data yang adanya true sama false doang ya. Lalu B ini bool, artinya boolean, kita singkat aja. Lalu bisa kan pakai kayak gini, while not B, boolean. While not B itu nilainya true atau sama dengan kayak gini, while true do print halo wait 1 second. Nah, ini sama aja kayak tadi itu. Dan ini infinity, masih infinity ya, belum ada batasnya. Jadi kita akan bikin ada batasnya. Oke. Jadi print halo ini ada batasnya. Jadi while not B itu sama dengan true, karena not itu kebalikannya ya. Jadi kebalikannya false jadi true, true jadi false gitu. Lalu kita not B. Nah, kita cek aja apakah masih infinity. Ini masih infinity ya, masih belum ada batasnya, masih tetap infinity. Jadi ini sama aja. Jadi kita bikin ada infinity-nya. Gimana caranya? Oke, saya akan ajarkan caranya. Pertama adalah A plus equals 1. Jadi A ditambah 1. A ini ditambah 1 gitu. Lalu kita print A supaya tahu ya A itu berapa. Lalu kita if statement, pakai if statement. A if A if A lebih besar daripada sama dengan 15, maka B sama dengan true. Artinya kan ini not nih, not B, berarti not B ini true ya kan. Nah, kalau kita ganti B nya ini jadi true, berarti ini while nya jadi false. Saat while nya ini false, maka yang akan terjadi while loop nya ini akan berhenti. Kita tes saja pakai wait 1 second. Nah, kita tes, maka dia akan naik nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 dan N. Lalu sebentar. Lalu cara untuk turun ke bawahnya gimana? Jadi A nya ini kita bikin 15. Lalu ini kita bikin min 1. Min sama A min sama dengan 1. Lalu ini di bawah 0. Jadi ini di bawah 0, di bawah 0 atau sama dengan 0 gitu loh. Saat kita jalankan program ini, maka yang akan terjadi akan turun. Jadi ke 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 dan N. Itu adalah cara supaya while loop kalian nggak infinity lagi ya. Jadi while loop ini bisa infinity, bisa ada limitnya. Jadi ini kalian pakai limit gitu. Lalu kalau kalian merasa ini kepanjangan ini kodenya, nah ada alternatif lain yang namanya, bentar kita hapus dulu lokal B.
kita hapus dulu. Nah, kita weight ini sama aja ya. Ini weight di sini sama aja dengan misal kita gini nih, while true. Nah, ini sama aja. Sebentar. Nah, ini sama aja. While kayak gini, while wait, while true do. Lalu di sini wait. Lalu saya akan perkenalkan yang namanya break. Jadi break ini apa? Oke. Jadi ini kayak gini sama aja ya sebenarnya ya. Lalu break ini apa? Oke, saya akan jelaskan. Jadi break ini akan memberhentikan while loop, program while loop kalian diberhentikan gitu. Break itu artinya di rem gitu, di rem ya. Nah, kita lihat aja. Maka ini kan hitung mundur ya ini. Nah, ini akan turun ke bawah sampai N. Nah, N ya kan. Nah, terus apa bedanya kita kalau taruh ini weight-nya di sini? Terus apa bedanya gitu? Gak pakai true, terus weight-nya kita taruh di sini untuk menggantikan true-nya. Apa bedanya? Sebenarnya sih sama aja, tuh sama aja. Tapi menurut saya lebih efisien kalian menggunakan yang kayak tadi itu. Oke. Nah, jadi lebih efisien kalian menggunakan weight di atas sini. Jadi nggak usah pakai misalnya gini ya. Ini kan kodenya jadi panjang gitu ya kan. Ini jadi true gitu. Ini kan panjang gitu ya, orang bacanya males itu. Nah, kalau kalian males ya tinggal singkat aja kayak gini, jadi deh sama aja tuh ya, sama aja guys. Lalu untuk naik ke atasnya sama juga kayak tadi ya. Saya bikin naik ke atas dulu numbernya. Jadi ini variabelnya kita ganti ke 0. Ini tax.weight kalau misalnya kalian mau detail ya, tax.weight. Nah, ini supaya kalau kalian suka yang detail, kalian bisa nampilin tax.weight kayak gini. Lalu ini 15, lalu ini plus, nambah ya. Oke, kita run. Nah, jadi naik tuh angkanya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan N. Ya, jadi ini adalah fungsi dari keyword break ya. Break ini adalah sebuah keyword. Jadi di Lua ini, di bahasa pemrograman Lua ada 21 keyword kalau nggak salah, atau 22. Kalau salah koreksi saja. Pokoknya antara 21 atau 22 keyword gitu. Ini tax.weight kalau kalian mau detail. Kalau kalian nggak mau detail ya tinggal buang aja. Ini tax.weight kalian buang kayak gini. Jadi lebih efisien. Dan kalau kalian nggak mau efisien, saya akan jelaskan dulu nanti. Ini tunggu 15.
N. Oke. Jadi misal kalau kalian nggak mau efisien kodenya, while true, lalu di sini wait 1 second gitu. Atau sekalian aja tax.wait gitu ya, biar semakin detail gitu loh. Nah, terserah kalian. Ini kode ini terserah kalian. Mau diapakan terserah kalian. Sebenarnya fungsinya sama aja, cuman terserah kalian aja lah ya. Sampai 15. Nah, kalau kalian tipe orang yang efisien dalam coding, kalian ini buang while true-nya, while wait 1 second, ininya buang. Dah selesai. Simple, right? Oke, ini adalah bahasa pemrograman Lua bagian kedua, guys. Basic ya. Ini masih basic, belum yang advance. Nanti aja yang advance karena itu ribet ya. Ya, segini dulu videonya, guys. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe channelku ya, dan jangan lupa like buttonnya dipencet. Dan segini dulu videonya ya. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe channelku agar terus berkembang. Oke, segini dulu videonya. Mohon maaf kalau ada error-error tadi ya, yang rekamanku yang tadi itu rusak gitu ya, korup ya. Jadi tadi itu rekamannya korup, terus gak bisa di play gitu loh. Mentoknya sampai menit 22.54. Jadi gue buang aja. Maksudnya aku cut aja supaya nggak rusak ya, nggak korup. Jadi sekarang sudah nggak korup. Jadi ya segini dulu videonya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saja di kolom komentar, dan nanti saya akan lanjut untuk tutorial Roblox Studio bagian ketiganya yang basic ya. Oke, dadah guys. Dadah. Bye. Dah.